direkam Pak Fasil. Oh iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempraktikkan tentang percakapan dengan alur tirta bersama rekan CGP lain. Yang di sini adalah saya, Marjuni, dan Bu Dewi Surya. Kemudian nanti kami akan secara bergantian menjadi coach dan menjadi coachnya secara bergantian, kurang lebih waktunya satu coach itu 15 menit tiap satu CGP. Jadi nanti saling bergantian, selama itu nanti 30 menit kurang lebihnya. Pertama untuk yang menjadi coach, yang pertama itu adalah saya, coachnya, kemudian Bu Dewi Surya sebagai kucinya. Oke. Dewi Surya, bisa kita mulai ya? Oke. Selamat sore Bu Dewi Surya. Selamat sore Bu Maryuni. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Dewi Surya? Alhamdulillah. Penjenengan bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, iya. Jenengan sehat juga? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, kita dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun ya. Tapi saya perhatikan Bu Dewi Surya agak panik atau bagaimana ini Bu Dewi Surya? Panik atau bingung? Iya ini Bu. Ada sesuatu ini yang pengen saya obrolkan dengan penjenengan ini. Oh gitu. Iya, Kira-kira Bu. obrolan apa ini Bu Dewi? Ini loh Bu. Ada satu permasalahan ya Bu di kelas saya ya. Ini ada satu anak yang agak kesulitan dalam belajar gitu Bu. Anak kesulitan belajar. Iya. Oke, begitu Bu. Oh, itu kesulitan belajarnya itu kalau boleh saya tahu seperti apa itu Bu Dewi Surya? Iya. Bisa Ini diceritakan Bu Dewi? Iya. Ini ada di kelas saya itu ada 8 anak. Terus ada satu anak itu yang agak sulit dalam membaca, menulis gitu Bu. Huruf juga belum hafal, apalagi memasang-masangkan huruf juga, apalagi itu belum bisa sama sekali Bu. Saya merasa ini Bu, bagaimana ya caranya gitu. Terus saya ya ini Bu, ya sebisa mungkin saya itu berusaha untuk dapat mengatasi masalah ini gitu Bu, agar anak tersebut bernama Ali Bu. Satu anak itu ya sulit dalam belajar juga Bu, membaca dan menulis itu kan belum bisa, apalagi kalau istilahnya itu menghafal apa-apa gitu ya agak sulit gitu Bu. Ngaten Bu Maryuni. Gitu, ya. Iya. Jadi anak ini bernama Ali ya, berarti laki-laki ya Bu ya? Laki-laki Bu, iya. Laki-laki. Dia di sini permasalahannya itu mengalami kesulitan mengenali huruf serta menulis dan membaca. Nah, kira-kira ini menurut Bu Dewi kesulitan yang dialami Ali ini wajar tidak ya? Ya, menurut saya itu ya wajar Bu. Soalnya begini Bu, saya sudah berusaha dari awal itu kan saya sudah berusaha untuk mengidentifikasi gitu loh Bu. Anak-anak itu ada 3 anak yang sudah bisa lancar membaca, menulis itu lancar. Yang 3 itu ya lumayan Bu, agak ya kalau menulis itu kadang masih kurang sedikit gitu. Terus yang 2 anak ini belum bisa sama sekali membaca, tetapi yang 1 itu huruf sudah hafal Bu. Yang bernama Ali itu agak sulit. Setelah saya mencari tahu Ibu, ternyata kan dia
2 bersaudara dengan kakaknya gitu. Nah, Ya, kakaknya itu, dan jauh dari tetangga-tetangganya itu jauh gitu. Mungkin kan mereka bermainnya itu cuma dengan kakaknya itu, Bu. ya. Terus apa, ternyata kakaknya itu, bisu tuli gitu, Bu. Dia Oh, gitu. sekolahnya di SLB, apa mungkin karena itu juga gitu saya merasa, apa namanya, kok sulit gitu, apa dalam mengutarakan pembicaraan pun, agak sulit si Ali ini, Bu. Apa Oh, iya. karena mungkin yang diajak, berkomunikasi tiap hari itu kakaknya itu seperti itu, mungkin dia juga terus kayak terbawa gitu nggih, Bu. Begitu Bu Hmm, Maria, nggih. ya. Oh, Iya, jadi ini kasusnya untuk Ali ini mempunyai saudara kakak ya. Kakak itu iya, bisu tuli, nggih. Itu iya, nggih, ada satu nggih. rumah Bu Dewi. Satu rumah itu, Bu, nggih. Satu rumah, berdua saja itu dengan kakaknya itu. Berdua dengan kakaknya, nggih. Iya, Jadi secara langsung jenengan sudah mencari informasi. Itu nggih. informasi dari siapa Bu Dewi? Ya, saya itu kan, setiap pagi itu kan, berusaha untuk apa, datang pagi dan saya di depan apa namanya, di gapura itu loh, Bu. Di gapura itu Ya, menyambut anak-anak toh. Nah, itu datang itu, kakaknya kan ibunya juga mengantar kakaknya dan Ali itu. Lah kakaknya memakai yang alat untuk alat pendengaran bantu itu dan dengar. gitu manggil adiknya. Oh, berarti ini. Terus saya sudah memanggil ibunya juga waktu itu kok. Ini belum bisa ini tuh, Bu. Mohon bantuannya karena apa namanya? Waktu di rumah itu kan lebih banyak untuk Ali. Kalau waktu di sekolah itu saya sendiri dan dibagi dengan berbagai macam karakter ya, berbagai anak gitu Hmm, kan, lebih dari satu. ya. Mohon dibantu untuk supaya Ali itu bisa ada perkembangan gitu Bu untuk membaca, menulis gitu. Ngaten Oh, Bu ya. Mariuni, nggih. Oke. Nggih. Jadi Bu Dewi sudah melakukan beberapa cara ya, beberapa Nggih. cara seperti eh, komunikasi dengan orang tua itu untuk melakukan pembelajaran pendampingan di rumah itu ya. Ya. Berarti sudah ada kolaborasi dengan orang tua. Mungkin dari Bu Dewi ada cara yang lain lagi Bu Dewi? Nggih. Kira-kira ada Kalau nggak? iya, saya pribadi kalau ini Bu, setiap, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari pokoknya. Itu Ya. saya, memberikan tambahan jam tambahan jam kepada khususnya yang belum bisa kalistung gitu ya, Bu. Oh ya. Karena saya kebetulan juga guru kelas 1 di SD Oh Grade ya. 2 nggih. Saya ini ya berusaha untuk supaya, anak-anak itu bisa mendapatkan, eee, suatu kebahagiaan mungkin kalau bisa membaca kan ya senang tuh Bu anak-anak Ya, itu. ya. Iya, kalau temannya bisa membaca, dia tidak bisa sendirian ya rodok nggih merasa, mungkin ya minder juga nggih Minder. Bu nggih, kasihan Ya. nggih. Saya memberikan, jam tambahan, supaya, eee, ya anu ya Bu ya, tidak apa ya, sebelum memberikan jam tambahan itu saya juga sudah kompromi, sudah berkolaborasi dengan orang tuanya, sudah matur juga kalau saya mau memberikan, tambahan jam setelah pulang sekolah gitu, bagaimana nanti pulangnya agak mundur, teman-temannya sudah pulang nanti, saya berikan jam tambahan bagaimana. Saya sudah, matur sama orang tuanya dan orang tuanya juga senang sekali, Bu. Senang Nah, sekali, ya ya betul karena itu. iya. Tapi waktu pertama itu Bu, cerita sedikit ya Bu. Waktu Iya, pertama silakan. itu saya matur kalau, Ali belum bisa ini Bu, gini-gini. Kalau di rumah itu bisa itu Bu, gitu Bu. Kalau di rumah bisa, oh ya, mungkin karena ini ya Bu, maksudnya kurang, apa, memperhatikan gini-gini. Ya nanti insya Allah nanti kalau sudah diberikan tambahan, nanti si Ali
mudah-mudahan bisa seperti temannya bisa khususnya itu kalistung membaca, menulis dan berhitung begitu. Saya sudah matur dari awal saya sudah matur dulu sama orang tuanya dan saya dapat melaksanakan kegiatan itu, Bu. Iya. Oh ya. Jadi Iya. yang dilakukan Bu Dewi itu sudah bagus loh Bu Dewi. Ya, Sudah alhamdulillah. Ya berkolaborasi berusaha dengan nggih. orang tua, sudah Nggih. berkolaborasi dengan orang tua, kemudian sudah menjalin komunikasi dengan orang tua itu adalah salah satu uh, cara kolaborasi yang baik dengan orang tua, dengan Nggih. wali murid yang ada di rumah. Kemudian untuk yang akan dilakukan oleh Bu Dewi yaitu melakukan jam tambahan itu di luar Iya. jam pembelajaran Jam ya pelajaran, setelah nggih, jam ya, pembelajaran, nggih. Saya ya, juga, itu matur dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, saya kalau saya memberikan jam tambahan itu bagaimana Bu untuk, murid saya yang masih ini, "Oh ya ya ya, bagus Mbak, bagus Bu," gitu ya, gitu. ya, 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 saya juga sebelumnya ya sudah, matur dulu, nanti saya, memulangkan anak ini lain daripada temannya, maksudnya menambah jam gitu saya juga sudah matur gitu. ya, ya. Nggih, gitu Bu Baik Bu Marini. Dewi, jadi cara yang diambil Bu Dewi sudah bagus ya. Mungkin saya bisa memberikan masukan buat Bu Dewi itu bisa nanti ditambahkan dengan pemberian Hmm. reward Bu Dewi. Oh Pemberian ngoten, reward nggih anak nggih. tersebut misalkan anak diberi alat tulis misalkan satu buku gitu aja kan nanti dia sudah mulai tertarik Bu Dewi atau Oh mungkin iya. diberikan pensil dia nanti akan lebih tertarik jadi mungkin dia akan menimbulkan memunculkan semangatnya yang lebih baik lagi seperti itu Bu Oh Dewi nggih nggih. jadi Kalau selain ini Bu, biasanya kalau itu saya juga di dalam kelas itu kalau itu tak kasih semuanya Bu, nanti ndak naik kelas kelas rendah itu Mary ngoten lho. Saya kasih semua biar semangat semua gitu Bu. Nggih ya ngaten Bu. Ya, jadi setelah nanti setelah selesai pemberian materi tambahan di luar jam tambahan kan biasanya anak-anak sudah pulang ya, tinggal si Nggih Ali nggih. tersebut bisa jenengan berikan reward ke Ali tersebut. Jadi Ali lebih semangat lagi, nanti lebih giat untuk belajar bersama Bu Dewi lagi. Nggih nggih nggih. Nggih, Ya, terima kasih Bu Marini untuk masukannya. Nanti insya Allah akan saya implementasikan ke anak didik saya supaya anak didik saya lebih mempunyai eh, tanggung jawab, semangat untuk belajar dan untuk meraih cita-citanya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan seperti yang ya, dikatakan dalam oleh Ki Hajar Dewantara gitu nggih. Ngaten. ya, ya. Terima kasih Bu Dewi. Untuk waktunya silahkan dilanjutkan untuk yang sesi berikutnya saya sebagai coaching dan jenengan sebagai coachnya. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Marini? Waalaikumsalam. Nggih, Kabarnya nembe ini napa niku Bu? alhamdulillah baik Bu. Ini Nggih, kabarnya nggih. agak kurang bersahabat ini Bu. Ada apa ini Bu? Apa karena Iya, panas? sebenarnya enggak sih Bu, cuma keadaan di kelas saja yang mungkin membuat Oh, tambah ngoten. boring ini. Nggih, nggih. Iya, Karena anu ya Bu Maryuni soalnya kelasnya kelas atas nggih Bu, kelas 4 ya Bu? Kelas iya berapa Bu? kelas Kelas atas 4. Bu, Oh iya kelas iya. 4. Nggih, Jadi nggih. ini sudah menuju pada masa Hmm. peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi anak-anak itu sudah banyak yang berulah kalau di kelas saya itu. Tidak Nggih. seperti di kelas awal, di kelas 1, 2 seperti itu Bu. Nggih, nggih. Apa Hmm. yang apa ya? Eh apa yang diharapkan nantinya Bu kalau setelah kita melakukan
coaching ini apa yang Anda harapkan itu? Kalau yang saya harapkan setelah ini, semua harapannya adalah menjadi lebih baik lagi, baik di tingkat pembelajaran maupun di karakter, pendidikan karakter untuk anak. Jadi di sini tujuan kita itu adalah menjadikan supaya lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Dewi. Jadi harapannya kita nanti setelah melakukan ini kita mendapatkan solusi ya Bu nggih, untuk kedepannya menjadikan pembelajaran lebih baik, terus menjadikan semuanya lebih baik dan semangat ngeten gitu nggih. Ya, Bu Dewi ada waktu sebentar Bu Dewi. Nggih, ada Bu nggih, monggo, monggo. Saya siap bercerita Bu Dewi nggih, monggo Bu nggih. Bagaimana supaya Bu? permasalahan saya ini bisa terbantu Bu Dewi. Nggih, monggo Bu. Ya, Bu Dewi, ini ada suatu masalah di kelas saya. Ini anaknya itu sebenarnya kalau dilihat untuk di karakter kesehariannya sebelumnya ini anak ini baik. Tetapi pada akhir-akhir ini anak itu justru malah membuat teman-teman di kelasnya itu menjadi berubah. Jadi memunculkan perubahan yang negatif dari segi bicaranya, kemudian tingkah lakunya. Itu anak satu ini menurut saya itu sekarang sudah banyak berubah, Dewi. Jadi yang saya pikirkan itu saya juga kasihan, di mana anak ini saya tahu bahwa anak ini adalah korban dari problem keluarga. Di sini ayah dan ibunya itu bercerai, Bu Dewi. Sudah hampir setahun ini. Ya, sudah hampir setahun ini anak ikut ibunya dan dia kan punya adik juga, Bu. Dan ayahnya sekarang sudah tidak memperdulikan lagi. Tidak memperdulikan lagi. Kemudian seperti perekonomian juga di ibunya. Jadi semua ditumpu pada ibunya, kemudian ibunya juga bekerja di pabrik. Di pabrik itu juga ada shift-nya, Bu. Kadang ada shift malam. Shift malam itu anak itu juga kurang didampingi dalam belajar. Kemudian kalau shift siang itu juga anak pulang dari sekolah. Kita kan pulang dari sekolah kan jam 2, Bu. Setelah jam 2 itu, jadi ibu kalau pas di tempat kerja di pabrik itu kurang peduli, kurang memperhatikan dengan anak tersebut. Jadi anak itu berkeliaran sesuka hatinya, sak senengi dewi seperti itu. Jadi ya, dan itu anak itu saya tanya kalau siang itu nggak pernah, namanya anak-anak itu nggak pernah di rumah, habis sekolah langsung pulang, kemudian habis itu main sampai sore mau maghrib. Bahkan sekarang saya tanya itu sholatnya itu juga sekarang banyak yang ditinggalkan sholat fardunya. Kemudian sekarang itu yang saya lihat itu perubahannya itu adalah bicaranya, Bu. Jadi bicaranya itu sekarang kalau di kampung biasanya namanya misuh kayak gitu. Jadi itu misuh hal yang biasa bagi dia seperti itu. Pernah saya itu menanyai dari mana bahasa itu. Kemudian kan temennya kan juga ikut-ikutan seperti itu. Saya tanya itu bahasanya dapatnya dari Rafa, Bu, dari Rafa, temannya saya tanya begitu. Kemudian Rafa itu saya panggil, kemudian saya tanya anak tersebut. Katanya ya ikut-ikutan siapa? Mas ini, dan Mas itu pun saya nggak kenal. Nah, kemudian solusinya saya juga sudah mencoba komunikasi dengan orang tua lewat WA. Kemudian lewat WA itu pun orang tuanya juga kurang percaya karena kalau di rumah anak ini baik. Nah, dari situlah saya juga merasa curiga. Sebenarnya ini anak ini
kalau di rumah bagaimana, seperti itu kan. Ternyata saya menjalin komunikasi dengan orang tua saya adakan parenting ke orang tua saya timbali ke sekolahan, kemudian kita ngobrol, saya tanyakan perubahan yang terjadi pada anak Rafa ini seperti ini, saya ceritakan seperti itu, orang tuanya juga kaget seperti itu. Jadi mungkin ini suatu permasalahan yang berat Bu bagi saya, Suatu karena di tes sini Rafa ini bisa Nggih. menanamkan hal negatif pada teman-teman yang lain, seperti itu Bu Dewi. Iya. Adakah hambatan Bu atau gangguan dalam apa namanya jenengan untuk apa namanya tujuan penjenengan itu ada hambatan mboten Bu? Sebenarnya kalau hambatan itu ya tetap ada Bu. Karena di sini saya tidak bisa bekerja sendiri, dalam artian di sini saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dengan kolaborasi dengan pihak yang lain, misalkan dengan orang tua, kemudian dengan teman sejawat saya, bahkan dengan orang tua itu pun kadang juga sulit Bu. Sulitnya begini, saya misalkan kalau mau mengadakan parenting kan saya juga mencari waktu yang longgar di saat saya di sekolah agak longgar, tetapi orang tua itu tidak bisa datang atau rawuh ke sekolahan dikarenakan bekerja seperti itu. Jadi juga terbentur juga dengan waktu juga Bu untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi mungkin itu si anak itu protes nih Bu ya terhadap orang tua itu. Dan apa yang penjenengan lakukan itu sangat bagus loh Bu. Orang tua menjadi tahu seperti anaknya, seperti apa anaknya yang orang tua mengira itu baik-baik saja ngoten nggih Bu. Ternyata ada suatu hal yang sudah merujuk kepada kenakalan ya Bu ya. Seperti itu. Nggih. Ya dari orang tua seperti itu jenengan parenting gitu kan tahu oh anak saya itu harus saya apakan mungkin tambah kasih sayang atau perhatian gitu juga bisa gitu ya. Iya. Ya, kemarin itu juga begitu Bu. Saya waktu melakukan parenting itu sampai orang tuanya juga nangis-nangis di sekolah. Dalam artian orang tuanya juga kaget. Oh ternyata anak saya seperti ini di luar sana. Ternyata kan di luar dugaan orang tua yang semula di dalam itu anaknya nurut, semula anaknya diam, itu ternyata di luar sudah berbeda dengan keadaan yang sebenarnya di rumah. Ternyata itu juga lingkungan Bu. Lingkungan itu orang tuanya juga bercerita bahwa lingkungan di rumah itu pergaulannya itu tidak dengan anak sebayanya. Jadi pergaulannya itu dengan anak yang SMP, kemudian anak yang istilahnya umurnya di atasnya. Jadi dikatakan dia itu sudah bercampur dengan anak yang di atas usianya. Untuk selanjutnya itu apa Bu? Rencana jenengan untuk mencapai tujuan penjenengan itu selanjutnya apa Bu? Kalau rencana saya ini di dalam lingkungan sekolahan itu akan saya terapkan penambahan pembelajaran untuk penanaman karakter Bu. Jadi kan di sekolah saya Senin sampai Kamis itu sudah ada jam tambahannya. Kemudian Jumat nanti akan di hari Jumat itu nanti akan saya berikan istilahnya penanaman karakter itu di awal pembelajaran. Jadi di pagi hari Bu. Nah, jadi penanaman karakter itu dimulai di hari Jumat. Ya mudah-mudahan itu akan menjadikan perubahan bagi anak ini. Kemudian juga untuk anak-anak yang lain supaya dia tidak terbawa arus yang negatif tersebut Bu. Seperti itu. Satu lagi Bu, adakah
cara-cara untuk mengantisipasi misalnya ada gangguan-gangguan lain gitu, Bu? Kalau untuk mengantisipasi gangguan seperti itu, mungkin saya nanti bisa minta bantuan dari rekan sejawat, Bu, karena terus terang kalau untuk kenakalan di sini saya tidak sanggup untuk menyelesaikan sendiri. Terus terang karena ini sudah memicu pada kenakalan remaja, Bu. Jadi saya tidak bisa untuk bekerja sendiri. Saya perlu dukungan, juga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat saya, kemudian rekan sejawat saya yang tempat tinggalnya itu dekat dengan sekolahan, seperti Bu Ana itu kan masih satu kelurahan dengan sekolahan, jadi bisa kolaborasi dengan salah satunya Bu Ana tersebut untuk istilahnya untuk mendampingi atau mungkin mencari informasi anak-anak yang bermasalah tersebut. Nggih, nggih. Berarti gini, Bu, nggih. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Berarti kita itu panjenengan saya itu perlu adanya kolaborasi nggih, Bu, untuk mendapatkan solusi dalam suatu permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya dengan orang tua, dengan wali murid juga harus, dengan warga sekolah itu juga bisa nggih, Bu, nggih. Iya. Nggih. Apa sudah sedikit lega, Bu, bisa mencurahkan isi hati panjenengan? Alhamdulillah sudah lumayan ini, Bu, mendapatkan penambahan dari jenengan. Mungkin nanti bisa saya terapkan dengan anak didik saya ini, kemudian menjadikan perubahan, membawa perubahan yang lebih bermakna lagi, tentunya perubahan yang lebih baik lagi, Bu Dewi. Alhamdulillah kalau begitu ya, Bu. Dari percakapan kita ini tadi, mudah-mudahan Bu Maryuni bisa mengambil manfaat dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah kita, yang tidak hanya dari anak mungkin ya, Bu, dari apa saja. Semoga Bu Maryuni bisa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan yang Bu Maryuni harapkan. Terima kasih, Bu Dewi. Semoga juga Bu Dewi juga bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian anak didik Bu Dewi yang bermasalah dalam membaca ataupun menulis tadi juga bisa terselesaikan ya, Bu Dewi. Kemudian untuk sesi coach dan puji hari ini kita lanjut pada refleksi ya, Bu Dewi. Refleksinya itu kita masuk pada yang seperti kemarin itu ya, Bu. Ini dituliskan. Ini ditulis dulu atau bagaimana ini, Bu Dewi? Tulis saja, Bu. Oke.